slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Francesco Bagnaia juara di MotoGP Amerika 2025, bos Ducati Davide Tardozzi akhirnya tenang, meskipun Marc Marquez alami nasib sial. Balapan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, menjadi panggung bagi Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan perdananya musim ini. Pembalap Ducati Lenovo itu memanfaatkan insiden yang menimpa rekan setimnya, Marc Marquez, yang terjatuh saat memimpin balapan. Kemenangan ini membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, merasa bangga dan lega setelah awal musim yang penuh tekanan. Balapan di Austin kali ini menyajikan ketegangan sejak awal. Setelah drama prabalapan, seluruh pembalap akhirnya menempati posisi start sesuai hasil kualifikasi. Balapan yang seharusnya berlangsung 20 putaran dikurangi menjadi 19 lap akibat pertimbangan kondisi lintasan. Marc Marquez, yang start dari pole position, langsung melesat di tikungan pertama, mengamankan posisi terdepan. Adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, juga menunjukkan performa impresif dengan mempertahankan posisi kedua setelah start. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai start dari posisi ke-6, tampil agresif dan terus menempel duo Marquez. Di awal lomba, Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan keunggulan hingga 1 detik dalam 2 putaran pertama. Sementara itu, Bagnaia masih berusaha melewati Alex Marquez yang tampil solid di posisi kedua. Usaha keras Bagnaia akhirnya membuahkan hasil pada lap keempat. Dengan memanfaatkan kecepatan di trek lurus panjang, Bagnaia berhasil menyalip Alex di tikungan 1. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Saat itu, Marquez sudah unggul 1,6 detik di depan. Alih-alih mengecilkan jarak, Bagnaia justru melihat Marquez semakin menjauh. Sang juara dunia 8 kali itu terus menambah keunggulannya hingga mencapai 2,2 detik. Kepercayaan diri dan agresivitas Marquez terlihat jelas, tetapi nasib berkata lain. Momentum penentuan terjadi di lap ke-6 ketika Marquez mengalami insiden di tikungan 4. Ban belakangnya kehilangan cengkeraman, membuatnya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan. Meskipun ia segera bangkit dan melanjutkan balapan, posisinya anjlok ke urutan ke-18, tertinggal hingga 28 detik dari Bagnaia yang kini memimpin. Marquez mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan, tetapi motornya mengalami masalah pada bagian injakan kaki akibat benturan keras. Setelah 4 lap mencoba bertahan, akhirnya ia memilih masuk ke pit dan mengakhiri balapannya lebih cepat. Sementara itu, di depan, Bagnaia semakin nyaman dengan keunggulan lebih dari 3 detik atas Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang tampil konsisten sepanjang balapan berhasil mengamankan posisi ketiga. Bendera finish akhirnya berkibar dengan Bagnaia melewati garis pertama, diikuti oleh Alex Marquez dan Di Giannantonio. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bagnaia di musim 2025 setelah beberapa balapan awal yang kurang memuaskan. Bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan leganya. Dalam wawancara usai balapan, ia mengaku sempat khawatir dengan performa timnya musim ini, terutama setelah Bagnaia mengalami beberapa kesulitan di seri sebelumnya. Ini adalah hasil yang sangat penting bagi kami. Pecco menunjukkan mentalitas seorang juara dengan tetap tenang dan memanfaatkan peluang yang ada. Kami tentu merasa sedih atas insiden yang menimpa Marc, tetapi ini bagian dari balapan, ujar Tardozzi. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim Ducati yang terus melakukan pengembangan motor agar semakin kompetitif di setiap seri. Kami akan terus bekerja keras untuk menjaga momentum ini dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Francesco Bagnaia mendapatkan tambahan poin berharga yang membantunya naik ke posisi atas klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit setelah gagal menyelesaikan balapan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Jerez, Spanyol, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Bagnaia. Ia berharap bisa mempertahankan performa positifnya dan kembali bersaing untuk kemenangan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan akan segera bangkit untuk menebus kesalahannya di Amerika. Pembalap Spanyol itu memiliki rekor impresif di Jerez, sehingga diharapkan bisa kembali bersaing di papan atas. MotoGP 2025 masih panjang, dan persaingan semakin memanas. Akankah Bagnaia bisa menjaga momentumnya? Ataukah Marquez akan membalas kekalahannya di balapan berikutnya? Kita tunggu aksi seru mereka di Jerez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
hate this, I'll always show up. Marc Marquez menang mudah di sprint race MotoGP Amerika 2025, bikin bos Stardust shock. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya dengan meraih kemenangan mudah dalam sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Kemenangan ini menjadi hat-trick bagi Marquez setelah sebelumnya juga menjuarai sprint race di 2 seri awal musim. Hasil ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Sprint race MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas, Kota, berlangsung pada Minggu, 30 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif meraih pole di sesi kualifikasi. Di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio dan adiknya, Alex Marquez. Ketika lampu hijau menyala, Marquez langsung melesat dengan sempurna, mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6, langsung melejit ke posisi kedua dalam sekejap, menyalip beberapa pembalap sekaligus. Alex Marquez tetap berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Quartararo dan Pedro Acosta. Di awal lap kedua, Alex Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marc dan Alex mulai membuka jarak dengan pembalap-pembalap di belakang mereka, menunjukkan dominasi keluarga Marquez di trek yang terkenal menantang ini. Kombinasi antara pengalaman, strategi, dan keberanian membuat Marc Marquez tak terkejar sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya, Marquez dengan cepat menciptakan selisih waktu yang cukup aman dari kejaran Alex dan Bagnaia. Keunggulan ini semakin terlihat ketika di pertengahan balapan, Marquez tetap stabil dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Saya merasa sangat nyaman dengan motor sejak awal sesi latihan. Kami sudah punya strategi yang jelas, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Balapan ini terasa lebih mudah dibanding 2 sprint race sebelumnya, kata Marquez setelah kemenangan gemilangnya. Tak hanya kecepatannya yang mengesankan, cara Marquez bertahan dari kekacauan di awal balapan juga menuai pujian. Start yang penuh tekanan dan persaingan ketat di tikungan pertama seringkali menjadi momen krusial, namun Marquez mampu mengatasinya dengan sangat baik. Keberhasilan Marquez di sprint race Amerika membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos Ducati, Davide Tardozzi. Tardozzi, yang sebelumnya optimistis dengan peluang Francesco Bagnaia dan tim lainnya, tampak terkejut dengan betapa dominannya Marquez di atas motor barunya. Jujur saja, saya tidak menyangka Marquez bisa menang dengan begitu mudah. Kami tahu dia adalah pembalap luar biasa, tetapi ini di luar ekspektasi kami. Dia terlihat seperti tidak kesulitan sama sekali, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Performa Marquez yang luar biasa ini menegaskan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama bagi Ducati dan tim-tim lainnya di musim 2025. Dengan 3 kemenangan beruntun dalam sprint race, tekanan kini ada di pihak Ducati dan rival-rival Marquez lainnya. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara sprint race MotoGP 2025. Sementara itu, adiknya, Alex Marquez, juga menunjukkan performa yang impresif dengan finish di posisi kedua, membuktikan bahwa keluarga Marquez masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga tetap optimistis dengan peluangnya di balapan utama. Kami harus mengakui bahwa Marquez sangat kuat di sprint race ini. Tapi besok di balapan utama, saya akan mencoba segalanya untuk membalasnya, kata Bagnaia. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kembalinya Marquez dalam performa terbaiknya, Ducati harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasinya. Para penggemar pun semakin tidak sabar menantikan aksi seru di balapan utama besok. Akankah Marquez kembali memenangkan balapan utama di Amerika? Atau tim satelit Ducati dan tim lainnya bisa menemukan cara untuk menghentikannya? Yang pasti, persaingan di MotoGP 2025 semakin panas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia merasa tertekan, tak bisa lepas dari bayang-bayang Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi persaingan sengit antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez sudah menjadi sorotan utama. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, menunjukkan performa luar biasa di 2 balapan pertama musim ini. Hal ini membuat Bagnaia merasa tertekan, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri setelah melihat bagaimana Marquez langsung beradaptasi dengan motor Ducati.
Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan, mengalami kesulitan dalam dua seri pertama musim ini. Sementara Marquez berhasil memenangkan balapan sprint dan Grand Prix di kedua seri tersebut, Bagnaia kesulitan untuk menyaingi kecepatannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia kalah dari Alex Marquez yang menggunakan motor Ducati versi lama Desmosedici P24 murni. Performa kurang maksimal Bagnaia ini membuatnya berpikir untuk kembali ke spesifikasi motor yang lebih mendekati Desmosedici GP24 murni. Hal ini dilakukan karena ia merasa kurang nyaman dengan bagian depan motornya saat ini, yang memengaruhi gaya balapnya. Menurut analis MotoGP Neil Hudson, tekanan yang dirasakan Bagnaia tidak hanya datang dari hasil balapan tetapi juga dari kehadiran Marc Marquez di tim. Marquez dikenal sebagai pembalap yang membawa banyak ekspektasi dan perhatian media, yang secara tidak langsung memberikan tekanan besar kepada rekan setimnya. Ini adalah efek dari Marc Marquez. Tekanan, ekspektasi, dan segala sorotan yang datang bersamanya membuat Bagnaia kehilangan semangat, kata Hudson dalam wawancaranya dengan TNT Sports. Ketika seorang pembalap mulai mempertanyakan dirinya sendiri, biasanya mereka akan mencoba lebih keras. Namun, dalam balapan motor, mencoba lebih keras tidak selalu berarti lebih baik. Justru, itu bisa membuat performa semakin menurun. Situasi ini bukan pertama kalinya Bagnaia menghadapi tekanan besar. Di musim lalu, ia juga sempat mengalami kemunduran menjelang akhir musim, di mana ia hampir kehilangan gelar juara dunia dari Jorge Martin. Saat itu, Martin yang menggunakan motor Ducati dari tim satelit Pramac mampu menyaingi performa Bagnaia hingga putaran terakhir musim. Analis MotoGP, Michael Laverty, menambahkan bahwa situasi ini semakin sulit bagi Bagnaia karena ia harus menghadapi tantangan baru setelah melewati musim yang berat. Ketika Anda kehilangan momentum di akhir musim, Anda butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan diri. Namun, kali ini lebih sulit karena lawan terberatnya sekarang adalah rekan setimnya sendiri, ujar Laverty. Meskipun mengalami tekanan besar, banyak pihak yang percaya bahwa Bagnaia bisa bangkit kembali. Sebagai juara dunia 3 kali, ia memiliki pengalaman dan kecerdasan dalam menganalisis situasi serta membuat perubahan yang diperlukan. Hudson meyakini bahwa Bagnaia akan segera menemukan solusi untuk meningkatkan performanya. Bagnaia adalah pembalap yang cerdas. Ia tahu bagaimana menghadapi tekanan dan akan mencari cara untuk kembali ke performa terbaiknya, kata Hudson. Ia hanya perlu sedikit waktu untuk memahami masalah yang dihadapinya saat ini. Sementara itu, Marc Marquez terus melanjutkan dominasinya di awal musim ini. Jika ia kembali memenangkan balapan berikutnya di Texas, maka ia akan semakin memperbesar keunggulannya di klasemen dan menjauh dari para pesaingnya, termasuk Bagnaia. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera menemukan solusi untuk meningkatkan performanya, maka peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia bisa semakin sulit. Dengan musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, satu hal yang pasti, persaingan antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan menjadi salah satu cerita utama di MotoGP 2025. Bagnaia kini harus membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, meskipun harus menghadapi tekanan besar dari rekan setimnya sendiri. Semua mata akan tertuju padanya dalam balapan-balapan selanjutnya, terutama saat ia berusaha bangkit dari bayang-bayang Marc Marquez yang semakin mendominasi. Apakah Bagnaia mampu mengatasi tekanan ini dan kembali menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia? Kita tunggu jawabannya di seri-seri MotoGP berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda peringatkan Ducati, kesempurnaan Marquez bikin Ducati kasihan dengan kondisi Bagnaia. Musim MotoGP 2025 telah dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tampil luar biasa sejak seri pertama, mendominasi dengan pole position, kemenangan di sprint race, dan 2 kemenangan di Grand Prix utama. Dengan hasil ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 16 poin atas pesaing terdekatnya. Namun, di sisi lain, Ducati menghadapi tantangan besar dengan performa Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu masih belum mampu menandingi kecepatan dan konsistensi Marquez. Hingga saat ini, Bagnaia tertinggal 31 poin dari Marquez, sebuah jarak yang cukup signifikan di awal musim.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi tim Ducati, yang sebelumnya mendominasi MotoGP bersama Bagnaia dan Jorge Martin. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Marquez. Bakatnya luar biasa dan perilakunya sangat ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan serta kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya, mengantisipasi dengan tepat bagaimana semuanya harus berakhir, ujar Dall'Igna. Namun, dominasi Marquez juga membawa pelajaran berharga bagi Ducati. Bos Honda sendiri memberikan peringatan kepada Ducati agar tidak terlena dengan satu pembalap saja. Pengalaman Honda bersama Marquez di masa lalu menjadi bukti nyata bagaimana sebuah tim bisa kehilangan arah jika terlalu bergantung pada satu nama. Honda pernah merasakan puncak kejayaan bersama Marc Marquez, terutama pada periode 2013 hingga 2019. Selama itu, Marquez berhasil mengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP dan membuat Honda tampak tak terkalahkan. Namun, kesuksesan tersebut juga membawa dampak negatif bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Mereka menjadi terlalu bergantung pada Marquez dan kurang memperhatikan masukan dari pembalap lain. Hal ini terbukti ketika Marquez mengalami cedera serius pada musim 2020. Tanpa dirinya, Honda kehilangan arah dalam mengembangkan RC213V. Para pembalap pengganti seperti Alex Marquez, Pol Espargaro, dan bahkan Joan Mir kesulitan untuk tampil kompetitif. Honda tak lagi mampu bersaing di papan atas, dan tim mereka terperosok ke posisi terbawah dalam klasemen konstruktor. Situasi ini menjadi pengingat bagi Ducati agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Saat ini, Ducati masih memiliki banyak pembalap berbakat seperti Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio. Namun, dengan kehadiran Marquez di tim utama Ducati Lenovo, ada potensi bagi Ducati untuk bergantung terlalu banyak padanya, yang bisa menjadi masalah di masa depan jika mereka tidak segera mengambil langkah antisipatif. Dall'Igna dan seluruh tim Ducati harus segera mencari solusi agar Bagnaia bisa kembali kompetitif. Saat ini, perbedaan performa antara Marquez dan Bagnaia cukup mencolok. Jika situasi ini dibiarkan, Ducati bisa kehilangan dominasinya di MotoGP. Bagnaia sendiri mengakui bahwa dirinya masih berusaha menemukan ritme terbaiknya. Saya merasa masih ada beberapa aspek yang harus kami tingkatkan. Tim bekerja keras, dan saya percaya kami akan segera menemukan solusi terbaik, ungkap Bagnaia. Namun, pernyataan optimistis ini perlu diikuti dengan tindakan nyata. Ducati harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan Marquez sebagai ujung tombak, tetapi juga memperkuat performa Bagnaia dan pembalap lainnya. Jika tidak, Ducati bisa menghadapi situasi serupa seperti Honda di masa lalu, yang akhirnya harus berjuang keras untuk bangkit setelah kehilangan Marquez. MotoGP 2025 baru saja dimulai, namun persaingan sudah semakin panas. Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi pembalap terbaik di grid, sementara Ducati harus berbenah jika ingin mempertahankan dominasinya. Peringatan dari bos Honda kepada Ducati sangat beralasan. Jika Ducati terlalu fokus pada satu pembalap saja, mereka bisa kehilangan keseimbangan tim dan kesulitan dalam jangka panjang. Kini, tugas utama bagi Ducati adalah memastikan Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya dan tidak membiarkan Marquez mengambil kendali penuh atas kejuaraan. Dengan sisa musim yang masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Namun, jika Ducati tidak segera mengambil langkah konkret, maka MotoGP 2025 bisa menjadi musim di mana Marquez kembali ke puncak kejayaannya dan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Sementara Bagnaia tertinggal dalam bayang-bayang sang juara 8 kali tersebut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Davide Tardozzi ungkap alasan Francesco Bagnaia tampil membelai di MotoGP Argentina 2025. Grand Prix Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo menjadi ajang yang kurang bersahabat bagi juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati Lenovo itu gagal naik podium dan hanya mampu finish di posisi keempat di belakang Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli. Hasil ini tentu mengecewakan bagi tim Ducati, terutama setelah performa Bagnaia yang luar biasa di beberapa seri sebelumnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi,
Akhirnya angkat bicara mengenai performa kurang maksimal Bagnaia di Argentina. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Tardozzi mengungkapkan bahwa masalah utama Bagnaia adalah soal pengaturan motor yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Motor tidak seperti yang kami inginkan, setting motor tidak sempurna, ujar Tardozzi. Menurutnya, kondisi trek yang tidak ideal semakin memperburuk situasi. Permukaan lintasan yang kotor dan sedikit basah membuat para pembalap kesulitan menemukan cengkeraman optimal. Tardozzi menjelaskan bahwa tim sudah berusaha menyesuaikan setup motor Bagnaia agar sesuai dengan karakter sirkuit, namun tetap saja sang pembalap tidak menemukan kenyamanan yang diharapkan. Akibatnya, ia tidak bisa memaksimalkan performanya sepanjang balapan. Tak hanya Bagnaia yang menghadapi masalah dengan setup motor. Menurut Tardozzi, Marc Marquez juga mengalami kendala serupa, namun Marquez lebih mampu beradaptasi dengan situasi. Bahkan masalah yang sama juga dihadapi Marc Marquez, namun Bagnaia lebih menderita karena ia belum menemukan setting motor yang sempurna untuknya. Jelas bahwa Marc jauh lebih cepat. Pecco berpikir untuk finish kedua, tetapi Alex finish di depan, tambahnya. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga menjadi faktor lain yang membuat Bagnaia kesulitan menembus podium. Kedua pembalap tersebut mampu tampil lebih agresif dan mengatasi kondisi lintasan dengan lebih baik dibandingkan Bagnaia. Tardozzi menegaskan bahwa tim Ducati akan melakukan evaluasi mendalam untuk memahami apa yang salah dengan setup motor Bagnaia di Argentina. Mereka bertekad untuk segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali kompetitif di seri-seri selanjutnya. Kami harus melakukan analisis menyeluruh. Kami yakin Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya dalam balapan berikutnya. Ini hanya satu akhir pekan yang sulit, dan kami akan memastikan masalah ini tidak terulang lagi, ungkap Tardozzi. Bagnaia sendiri juga mengakui bahwa balapan di Argentina bukanlah akhir pekan terbaiknya. Meski kecewa, ia tetap optimis dan siap kembali bertarung di seri berikutnya. Saya merasa tidak nyaman dengan motor sejak awal akhir pekan. Kami sudah mencoba beberapa perubahan, tetapi belum menemukan keseimbangan yang pas. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami akan bekerja lebih keras untuk kembali ke jalur kemenangan, ujar Bagnaia. Hasil balapan di Argentina membuktikan bahwa persaingan MotoGP musim ini semakin ketat. Tidak hanya Bagnaia dan Marquez yang menjadi kandidat juara, tetapi juga Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang menunjukkan performa impresif. Dengan kondisi ini, Ducati harus segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali bersaing di barisan depan. Apakah Ducati mampu mengatasi kendala yang dialami Bagnaia? Jawabannya akan terlihat di seri berikutnya yang akan berlangsung di Austin, Texas, dalam waktu dekat.